Kalau dari saya sendiri, saya masih berusaha untuk melakukan hal tersebut karena kadang satu atau dua hal yang membuat saya kurang menghargai wajah dan suara dari sesama. Tetapi melalui pesan dari Paus Leo ke-14, bahwasanya wajah dan suara sesama itu tidak hanya menggambarkan sebuah identitas, tetapi juga mencerminkan martabat dan kehadiran Allah. Dengan adanya pesan tersebut juga membuat saya ingin menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan juga lebih sungguh-sungguh menghargai wajah dan suara dari sesama di sekitar saya. Saya menyadari bahwa komunikasi bukan hanya menyampaikan informasi, tetapi juga menghadirkan diri secara utuh lewat kata-kata yang mencerminkan kasih Allah. Karena sabda Allah yang nyata dalam Yesus yang bisa didengar dan dilihat, maka cara saya berkomunikasi juga harus mencerminkan nilai itu, bukan sekedar kata-kata kosong. Selamat Hari Komunikasi Sedunia yang ke-60. Kita sebagai umat awam tentunya dalam berkomunikasi tentu tidak harus memiliki ketergantungan kepada teknologi, tetapi teknologi juga harus kita kelola dengan baik. Jangan sampai kita diperbudak oleh teknologi dalam penyampaian informasi yang akan kita sampaikan. Seperti yang dikatakan Paus bahwa suara hati kita adalah suara kemurnian yang harus kita tampilkan. Dan gereja, terutama di Keuskupan Surabaya, di Ardas tahun 2025 dan 2000 sampai dengan 2006 itu fokus kepada perintah Kristus, yaitu imam, nabi, dan raja. Ejawantahnya adalah kelima perintah gereja. Tentu di sini kita harus bisa menyampaikan apa pesan-pesan gereja kepada umat dan kepada lingkungan. Kita harus menampilkan sikap positif, kita harus membangun kepribadian yang kuat, iman kita, terutama iman kita dulu yang harus kuat, baru kita sampaikan di keluarga kita dan ke lingkungan kita. Dan itu sikap yang harus kita sampaikan, itu bahwa bentuk-bentuk komunikasi harus memperjelas bahwa kita adalah Katolik yang teguh dalam beriman, berkarya secara positif, dan menampilkan satu peribadatan yang lebih baik dan khusyuk. Disinilah letaknya bahwa teknologi tidak harus menjadi bagian yang memperbudak kita, tetapi kita harus memberikan satu semangat bahwa tanpa teknologi kita harus bisa menjalin komunikasi. Di situ adalah sikap-sikap yang harus kita sampaikan. Terima kasih. Saya sadar bahwa setiap konten yang saya bagikan bukan hanya soal ekspresi diri, tapi juga bisa mempengaruhi iman dan cara berpikir orang lain, terutama sesama anak muda. Sebagai OMK, saya merasa terpanggil untuk menggunakan media sosial sebagai sarana pewartaan Injil. Bukan hanya membagikan hal-hal yang menarik, tapi juga membangun, menguatkan, dan mencerminkan nilai Kristiani. Karena itu, saya berusaha agar konten yang saya bagikan bisa menjadi berkat, bukan batu sandungan untuk sesama orang muda. Manusia diciptakan oleh Allah sebagai martabat yang mulia dan luhur, bukan sebagai manusia yang tidak dapat berkomunikasi dengan orang lain, bukan diciptakan oleh Allah yang hidup dalam dunia sendiri, sehingga kreativitas dia sebagai manusia tidak dapat ditampilkan. Selamat Hari Komunikasi Sedunia yang ke-60.
saat ini dunia memang menuju ke arah yang kabur, dan batasan kabur dan realistis itu semakin tidak nyata. Tetapi gereja itu dipanggil untuk menuju kepada kenyataan. Gereja dengan dipandu oleh Yesus Kristus itu ingin mewartakan kebenaran bahwa realitas itu bukan sekedar kata-kata. Kita perlu untuk menunjukkan bagaimana realitas itu ada. Maka di tengah dunia yang digital ini, gereja dipanggil untuk kembali kepada yang nyata itu, seperti relasi yang penuh kasih begitu. Kemudian juga seperti pertemuan tim secara langsung, juga seperti kesaksian hidup, bersaksi dalam sebuah kelompok. Jadi teknologi ini memang akan tetap kita pakai, tapi itu hanya sekedar alat, bukan suatu di mana kita bergantung di situ. Tapi yang pasti dunia memang akan semakin tidak nyata, semakin menuju ke arah dunia maya. Tetapi gereja itu akan menunjukkan sisi nyata dunia ini. Manusia sebagai imago Dei, berarti wajah dan suara adalah tanda kasih Allah yang suci dan unik. Di era digital, martabat ini dijaga dengan memastikan manusia tidak digantikan oleh algoritma atau simulasi mesin, melainkan tetap menjadi pribadi yang berpikir dan menjalin relasi nyata. Selamat Hari Komunikasi Sedunia. Ia bisa mempengaruhi pertumbuhan iman. Kecenderungan serba instan dapat menghambat iman karena membuat kita menjadi lebih malas, tidak sabar, dan ingin semuanya lebih cepat atau serba instan. Namun, teknologi juga bisa membantu jika dapat dipergunakan secara lebih baik, karena dapat kita pergunakan sebagai sarana untuk membaca kitab suci dan juga mencari materi-materi untuk menumbuhkan iman kita lebih dalam lagi. Jadi semuanya tergantung pada bagaimana kita mempergunakan teknologi tersebut. Sesuai dengan pesan yang disampaikan Paus, teknologi bukan sebagai pengganti manusia, melainkan sebagai sarana kita, penunjang kita dalam membangun interaksi antar sesama. Salah satu contohnya yang kita anggap sepele ialah video call. Video call memiliki dampak yang cukup besar bagi kita. Dapat mendekatkan teman-teman kita, saudara-saudara kita yang ada di jauh tempat. Sehingga dengan adanya teknologi, tentunya akan membawa kita, mendekatkan kita dengan interaksi dengan sesama, dan juga jauh lebih baik antar kita semuanya. Saya Romo Yohanes Paulus Robin SVD, Romo Paroki Salib Suci, mengucapkan selamat Hari Komunikasi Sosial Sedunia yang ke-60. Tahun ini Bapak Paus Leo ke-14 mengeluarkan tema yang sangat menarik, menjaga suara dan wajah manusia. Semoga kita semua mensyukuri suara dan wajah kita, juga wajah sesama sebagai anugerah Tuhan yang patut kita syukuri, sekaligus juga mengajak kita untuk bertanggung jawab dan bekerja sama untuk terus memelihara dan menyuarakan wajah dan suara kita untuk kebenaran, kebaikan, dan juga kasih persaudaraan dimanapun kita berada. Tuhan memberkati. Kami dari Si Animasi Panggilan mengucapkan Selamat Hari Komunikasi Sedunia ke-60. Mari kita saling menjalin jembatan kasih melalui kata, gambar, dan karya. Terima kasih kepada seluruh tim Komsos Salib Suci Tropodo yang telah menjadi telinga dan suara gereja
di tengah keriuhan dunia digital. Tetaplah mewartakan kebenaran dengan kasih. Tuhan memberkati. Syukur kepada Tuhan bahwa pada hari ini kita dapat bersama-sama memperingati Hari Komunikasi Sosial. Di tengah perkembangan teknologi dan media yang begitu cepat dan begitu pesat, kita diingatkan bahwa komunikasi bukan hanya tentang menyampaikan sebuah pesan atau informasi, tetapi juga bagaimana kita menghadirkan sebuah kasih, pengertian, dan persaudaraan. Melalui Hari Komsos ini, marilah kita menggunakan media sosial dan sarana komunikasi dengan bijaksana, menjadi pembawa pesan yang penuh dengan damai, harapan, dan kebaikan bagi sesama kita. Harapan kedepannya, semoga pelayanan Komsos semakin relevan dengan dunia ini dan semakin mampu menjangkau setiap umat, terlebih lagi untuk anak muda, sehingga mereka dapat membawa nilai-nilai kebaikan dan iman bagi kita semua. Semangat Hari Komsos Sedunia. Saya Yohanes Yusuf, Ketua Lingkungan Gregorius Agung I, mengucapkan selamat Hari Komunikasi Sedunia, yang mana tahun ini Bapak Paus Leo ke-14 mengangkat tema Jagalah Wajah dan Suara Manusia, terutama Gereja Katolik. Pesan untuk Komsos Salib Suci, Komsos adalah sarana pewartaan dalam dunia multimedia, maka tampillah wajah dan suara Anda. Harapan kami untuk Komsos Paroki Salib Suci, jagalah wajah persaudaraan antar anggota supaya bisa menghidupi komunitas Komsos dan bisa hadir di tengah-tengah umat Paroki Salib Suci setia dalam pelayanan. Berkah dalam, Tuhan memberkati, tetap semangat. Selamat Hari Komunikasi Sedunia buat tim Komsos Paroki Salib Suci Tropodo. Sejalan dengan pesan Bapak Paus Leo ke-14 pada Hari Komunikasi Sedunia ke-60, menjaga suara dan wajah manusia. Semoga tim Komsos Paroki Salib Suci semakin mampu menghadirkan komunikasi yang penuh kasih, menghadirkan wajah gereja yang ramah, serta menjadi suara kebenaran, harapan, dan damai di tengah dunia digital saat ini. Harapan kami semoga pelayanan Komsos Paroki Salib Suci tidak hanya menjadi sarana penyampaian informasi, tetapi juga menjadi jembatan persaudaraan, menghadirkan kehangatan, perhatian, dan kasih Tuhan bagi banyak orang. Karena setiap kata yang kita sampaikan dapat menjadi berkat, penghiburan, dan tanda kasih Tuhan bagi sesama. Tetap semangat berkarya, kompak dalam pelayanan, kreatif dalam pewartaan, dan setia menjadi terang di tengah perkembangan zaman. Tuhan memberkati seluruh pelayanan tim Komsos Paroki Salib Suci. Selamat Hari Komunikasi Sedunia ke-60. Semoga Komsos Paroki Salib Suci selalu diberkati dalam pelayanan, menjadi sarana pewartaan kasih Tuhan, serta membawa damai, sukacita, inspirasi bagi banyak orang, dan terus menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati.